Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, ini sudah memasuki bulan Ramadan, dan insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan membahas berkaitan dengan fikih-fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Adapun tema kali ini insyaallah kita akan membawakan suatu tema, yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan. Sahur hukumnya sunnah. Nah, kita bahas tentang sahur dulu. Kita pilih beberapa amalan yang ada di bulan Ramadan. Sahur itu hukumnya sunnah. Bagi yang tidak bersahur itu tidak mengapa. Tinggal batasan sahur itu sampai kapan sahur kita dibolehkan untuk bersahur. Ada yang mengatakan sampai imsak, ada tuh bunyi imsak nih, berarti kita nggak boleh makan lagi. Sebenarnya yang lebih tepat itu sampai waktu subuh, sampai waktu subuh, bukan sampai imsak. Imsak nggak tahu jedanya berapa, apa 10 menit atau berapa. Kenapa kita katakan sampai subuh? Sebenarnya habis imsak itu masih dibolehkan untuk makan dan minum habis imsak. Kan ada sekarang ini jadwal imsak dan jadwal azan subuh, jadwal masuk sholat subuh. Habis imsak itu masih dibolehkan untuk makan. Allah Ta'ala mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila lail. Kalian makanlah dan minumlah sampai jelas sudah waktu subuh. Kalau sudah waktu subuh jangan. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai maghrib. Itu ada ayatnya. Saya masih nyari nih, mana ayatnya nih. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Itu yang menjadi dalil kulu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila lail. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas, sampai sudah masuk waktu subuh. Itu kata Allah Ta'ala. Dan sempurnakan puasa sampai malam. Maksudnya itu sampai waktu maghrib. Jadi bukan sampai waktu imsak. Memang yang paling abdol sebenarnya, yang paling abdol itu sahur itu kita akhirkan. Yang paling akhir mendekati waktu azan itu memang paling abdol. Kenapa seperti itu? Karena energinya makin banyak, simpanan energinya. Beda kalau dia sahurnya jam 12 malam. Boleh nggak sahur jam 12 malam? Boleh. Atau jam 1 atau jam 2? Boleh. Cuma yang paling abdol itu, Bapak-bapak sekalian, kalau sahurnya itu diakhirkan mendekati waktu azan subuh itu. Karena inilah yang dipraktekkan oleh Rasul alaihi wasallam. Rasul itu, beliau itu selesai sahurnya mendekati waktu azan subuh. Sebagai contoh, misalkan ada dalil diriwayatkan Bukhari Muslim, Zaid bin Sabit pernah ditanya kapan sih jedah selesainya Rasul alaihi wasallam bersahur dengan azan. Jedahnya tuh gimana? Berapa menit atau misalkan kayak gitu ya, berapa waktunya? Selesainya Nabi bersahur dengan waktu azan, jedahnya berapa menit atau berapa waktu? Kam kana bainal azan was sahur qal qadru khamsina ayat. Zaid bin Sabit pernah ditanya berapa jedahnya antara azan dan selesainya sahur Rasul alaihi wasallam, azan subuh yang dimaksud. Kata Zaid bin Sabit, itu jedahnya selesai Nabi bersahur
dengan azan itu bagaikan membaca 50 ayat. Itu aja. Ayat yang sedang kita baca itu jedahnya. Mungkin sekitar kurang lebih 10 lah, 10 menit atau lebih dari itu. Itu yang diperhatikan oleh Rasul SAW, beliau mengakhirkan sahur. Nah itu. Tapi sekali lagi kalau mau sahur jam 3, jam 2 atau seterusnya, bahkan nggak sahur pun boleh, karena sekali lagi hukumnya sunnah. Cuma kalau mau tambahan pahala, kita contoh Nabi, tambahan pahala itu Nabi sahurnya itu di akhir-akhir waktu malam, seperti itu. Allah alim bisawab. Dan kalau kita milih lauk juga ada tuntunannya dari Rasul SAW. Boleh makan apa aja boleh asalkan halal. Cuma ada tambahan pahala. Kata Rasul SAW, nikmat sahuril mu'min at-tamr. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh ulama. Sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin adalah dia makan sahurnya dengan kurma. Itu kata Nabi SAW. Nah, boleh kita makan nasi, makan pempek, mau sahur boleh. Cuma kalau dia mau makan sahur ditambah juga dengan kurma, ini lebih afdol. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah makan dengan menggunakan kurma. Nah, menggunakan kurma. Kenapa dengan kurma? Kurma ini Bapak-bapak sekalian, setelah ada penelitiannya, ternyata salah satu makanan yang komplit dengan vitamin. Kurma itu banyak gizinya. Di dalam kurma itu yang nggak ada cuma vitamin D atau K, 2 aja kalau nggak salah ya, ada yang mengatakan seperti itu. Makanya Nabi SAW kalau mau buka puasa itu mengutamakan rutop dulu. Rutop itu kurma basah. Kalau nggak ada rutop beralih ke kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering beralih ke minum. Nah kalau kita buka puasa sesuai dengan contoh Nabi, kita niatkan mengamalkan amalan dari Nabi, dapat pahala. Ada kurma, makan kurma dulu. Ada orang tuh pempek dulu, nah kurma depan dia masih pempek duluan. Long Palembang. Kalau dia milih kurma dulu, dapat pahala itu. Nah itu. Kalau nggak ada baru air putih. Itu urutannya yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kenapa kayak gitu? Karena sekali lagi makan kurma itu banyak energinya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Ada teman saya dan dia diet dari pagi sampai siang. Pagi itu cuma makan beberapa butir kurma sama semangka, udah selesai dia. Kuat katanya sampai zuhur, sampai waktu makan siang kuat dia. Mode diet dia kayak gitu paginya. Makan beberapa butir kurma tambah sepotong semangka, kuat itu. Apalagi contoh lain, anak kecil itu Bapak sekalian sebenarnya contoh lainnya kenapa kurma? Karena kurma ini makanan spesial. Anak kecil itu kan ada sunnahnya, itu disunahkan untuk ditahnik. Nah tahnik itu kan ada kurma dimasukkan ke rongga mulut, dihaluskan kurmanya itu dimasukkan ke rongga mulut anak yang masih kecil itu, yang baru lahir. Itu sunnahnya itu. Cuma jangan banyak, dikit aja. Jangan sama biji-bijinya, jangan. Dikit aja diambil, diletakkan di rongga-rongga mulut itu. Itu sunnah, itu hukumnya. Nah kenapa sunnah? Ternyata ada kaitannya dengan medis ternyata. Setelah ada penelitiannya, terkadang kita ketahui ada anak kecil, bayi baru lahir tiba-tiba meninggal dunia. Kenapa? Karena saat itu bayi yang ketika lahir itu banyak kekurangan kandungan gula. Nah, banyak kekurangan kandungan gula. Saya baca-baca, kenapa kok dalam syariat Islam itu disunahkan anak itu ditahnik? Kurma ditaruhkan di rongga mulut bayi itu. Karena banyak kasus bayi meninggal dunia itu karena kekurangan kandungan gula. Makanya dikasih kurma, salah satu hikmahnya. Itu sunnah hukumnya. Allah alim bisawab. Nah selanjutnya masalah sahur ini.
Sering banyak pertanyaan kayak gini, Pak Ustadz boleh nggak Pak Ustadz kalau lagi azan makanan itu masih di piring gitu. Nah, masih megang kita piring yang nasinya itu belum selesai, atau minuman yang belum sempat kita minum pas kita pegang azan subuh. Pertanyaannya, masih boleh nggak kita minum? Nah ini kan kadang-kadang ditanyakan. Pas lagi sahur, belum selesai sahur, tiba-tiba dengar azan. Azannya memang tepat waktu, sesuai dengan waktu. Cuma masalahnya masih di tangan kita. Boleh nggak kita selesaikan? Nah itu. Ternyata memang ada hadisnya Bapak-bapak sekalian. Ada hadisnya kayak gini. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ada hadisnya. Kata Nabi, kalau salah seorang kalian lagi makan, wadah masih tuh sama dia di tangannya, tiba-tiba dengar azan, kata Nabi, jangan letakkan dulu, selesaikan dulu, kata Nabi. Selesaikan dulu makannya. Yang ada di piring itu bukan nambah, nah alhamdulillah nambah lagi, jangan. Yang ada di piring itu maksudnya, yang ada di piring itu atau di gelas itu maksudnya, maksud Nabi SAW. Berarti boleh Pak Ustadz? Tunggu dulu. Nah tunggu. Memang ada hadisnya, tapi ada penjelasannya gini. Zaman Nabi Muhammad SAW beda dengan zaman kita, beda. Dulu masyarakat setempat itu tahu sudah masuk waktu subuh dengan adanya azan. Kalau zaman kita belum azan aja kita tahu dengan jadwal sholat. Nah jadwal sholat hari ini, oh berarti subuh jam 4.49 misalkan, atau jam 4.51 misalkan. Ada jadwalnya, kita udah tahu. Tapi zaman Nabi nggak ada jam saat itu. Masyarakat tahu, sahabat tahu ini sudah masuk waktu subuh kalau ada yang azan. Nah zaman dulu bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, zaman Nabi SAW, azan subuh itu 2 kali. Azan subuh itu 2 kali. Pertama, azannya Bilal. Kedua, azannya Abdullah bin Umi Maktum. Ada 2 kali azan ketika waktu subuh. Azan pertama itu belum masuk waktu subuh, diazanin sama Bilal. Nah kenapa diazanin Pak Ustadz? Karena saat itu banyak orang sholat malam, banyak orang sahur saat itu. Azannya Bilal ini ngasih tahu bentar lagi mau masuk waktu subuh. Yang sholat malam segera selesaikanlah, tutuplah sholatnya dengan witir. Tuh. Yang masih sahur selesaikanlah karena bentar lagi mau subuh. Tapi kalau sudah diazani sama Ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Maktum, ini nama sahabat, maka berhenti sahabat itu, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi sholat malam, karena sudah masuk waktu subuh. Kata Rasulullah SAW, Inna bilalan yu'azinu billail, fakulu washrabu hatta yu'azina Ibnu Umi Maktum. Bilal itu azan di malam hari, belum masuk waktu subuh. Fungsinya tadi ngasih tahu, saya disampaikan sama ulama, ngasih tahu yang sholat malam segera selesaikanlah, yang sedang sahur segera selesaikanlah, karena bentar lagi mau masuk waktu subuh. Kata Nabi ngomong kayak gini, kalau yang azan itu Bilal belum masuk waktu subuh, makanlah kalian, minumlah kalian, sampai azannya Ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Maktum, jangan lagi makan. Maksud Nabi itu bukan bisa kita terapkan sekarang ini, bukan. Nah azan subuh jam 4.51 misalkan, ada hadisnya, memang ada hadisnya, tapi salah penerapan, makan dia, jangan. Kapan dengar hadis, kapan dengar azan, langsung nih keluarkan azan subuh. Kalau kita tahu azannya itu tepat waktu. Tapi kalau azannya kecepatan gak usah, biarin aja makan. Kecepatan 2 menit misalnya azannya, kecepatan 3 menit, makan aja terus. Tapi kalau kita tahu azan subuhnya itu tepat waktu, jangan lagi dimakan. Karena maksud Nabi itu azan yang pertama yang dulu pernah dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Silakan kalian kalau mau makan minum, karena memang belum waktu subuh. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, jangan makan lagi, sudah selesai. Tadi yang kita sampaikan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 187, sampai waktu subuh kata Allah Ta'ala. Sudah waktu subuh, maka teruskan puasa sampai dia itu memasuki waktu maghrib. Allah alim bisawab. Jadi kesimpulannya,
Kalau azannya itu azan subuhnya tepat waktu dan kita masih sahur, tidak boleh lagi melanjutkan makan dan minum sahurnya. Allah alim bissawab. Ini berkaitan dengan sahur Bapak sekalian. Nah, karena temanya ini amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, kita tambah satu lagi amalan. Amalan berikutnya yaitu tentang sholat tarawih. Nah, kita bahas tentang sholat tarawih dulu. Sholat tarawih ini Bapak sekalian memang hukumnya sunnah. Sholat tarawih ini berasal dari kata aroha. Ada yang menjelaskan maknanya aroha. Roha itu artinya istirahat. Sholat tarawih itu sholat istirahat. Nah, kenapa dinamakan dengan sholat istirahat? Karena dulu prakteknya banyak yang istirahat. Zaman Nabi atau zamannya sahabat radhiyallahu anhum, habis 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditambah 2 rakaat lagi, mereka istirahat. Kenapa seperti itu? Karena saat itu sholatnya panjang. Nah, zaman Umar bin Khattab ketika beliau jadi pemimpin, sebelumnya itu sahabat itu sholatnya mencar. Sahabat itu ada sholat di masjid di ujung kanan, ujung kiri, belakang. Maka kemudian Umar bin Khattab membuat aturan sholat tarawih itu berjamaah satu masjid dipimpin oleh satu imam. Sahabat saat itu banyak sudah tua karena sudah beralih ke zaman Umar bin Khattab. Abu Bakar sudah meninggal, beralihlah kemudian di zamannya yang jadi pemimpin Umar bin Khattab, dan sahabat saat itu banyak yang sudah tua. Nah, mereka memulai mengerjakan sholat tarawih itu 23 rakaat di zamannya Umar bin Khattab. Tapi saking panjangnya sholat saat itu, banyak yang istirahat. Sudah 4 rakaat, 2 rakaat dulu, baru 2 rakaat dulu, baru istirahat. Makanya dinamakan dengan sholat at-tarawih, sholat istirahat. Kenapa kok bisa panjang? Saat itu yang ditunjuk jadi Imam Ubay bin Ka'ab. 1 rakaatnya dibaca 100 ayat. Gimana nggak panjang? Zaman dulu tuh sudah banyak sepuh sahabat itu. 1 rakaat 100 ayat. Saat itu zaman Umar bin Khattab 23 rakaat totalnya. Berapa hitunglah? Makanya banyak sahabat yang nyender saat itu karena banyak sahabat sudah sepuh. Sehingga sholat ini dinamakan dengan sholat tarawih. Nah, itulah asal muasal dinamakan kata sholat ini dengan sholat tarawih, sholat istirahat. Banyak sahabat saat itu yang istirahat. Ada sholat sambil nyender, boleh sholat sambil nyender. Sholat sunnah itu Bapak sekalian boleh kita sholat sambil duduk, boleh. Beda dengan sholat wajib, beda. Sholat wajib itu berdiri, hukumnya rukun, bukan wajib tapi rukun. Itu kalau berdiri itu. Tapi kalau sholat sunnah, entah sholat malam, entah sholat ba'diyah, entah sholat duha, boleh kita kerjakan sambil duduk, nggak masalah. Tapi kata Rasul SAW, sholatul qa'id nisfu sholatul qa'im, atau kama qala SAW, orang yang sholat sunnah sambil duduk itu pahalanya setengah dibandingkan dengan orang sholat sunnah sambil berdiri. Itu kata Rasul SAW, walaupun tetap dibolehkan. Nah, itulah sejarah tentang sholat tarawih dan asal muasal penamaan sholat ini menjadi sholat tarawih. Sholat tarawih ini Bapak sekalian gini, sholat tarawih ini khususnya ada di bulan Ramadan, dikerjakan di awal-awal malam setelah sholat isya. Boleh kita sholat tarawih kalau sudah mengerjakan sholat isya, walaupun sholat itu kita jamak antara maghrib sama isya. Ada orang misalkan rombongan safar, dia keluar kota misalkan, nah sudah kita sholat tarawih aja. Musafir boleh sholat tarawih pas waktu sholat maghrib. Nah, ini sudah kita buka puasa, sholat maghrib jamak aja, kita jamak, sudah jamak aja sholat isya, langsung sholat tarawih boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun saat itu masih di waktu maghrib, karena kan dia menyamak sholat, syaratnya dia sudah mengerjakan sholat isya, seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini, nah ini bapak-bapak sekalian, banyak keutamaannya sholat tarawih ini. Dan keutamaannya luar biasa sekali. Dijelaskan
di hadis yang sahih riwayat Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang mendirikan bulan Ramadan, mengisi Ramadan dengan beramal soleh, salah satunya kan dengan tarawih, penuh dengan keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Itu hadis riwayat Muslim. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Makanya sesuai bulan Ramadan itu bulan ampunan. Apa maksud dosa-dosanya? Dosa apa yang dimaksud? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus bertobat. Tapi kalau dosa kecil enggak bertobat, kita bisa diampuni dengan sebab melakukan amalan-amalan. Nah, salah satunya dengan mengerjakan sholat tarawih. Ini keutamaan pertama. Keutamaan kedua, sholat tarawih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan di hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh ulama. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Nah ini, siapa yang sholat tarawih selesai sama imam, dari takbiratul ihram sampai sholat witir, selesainya bareng-bareng sama imam, maka dia itu seperti sholat selama satu malam penuh. Nah, luar biasa tuh ibadah itu. Saya ulangi, siapa yang sholat tarawihnya selesai bareng-bareng imam, dari awal takbiratul ihram sampai salam ketika witir, selesai bareng-bareng sama imam dari awal sampai akhir, itu seperti dia mengerjakan sholat selama satu malam penuh. Banyak itu pahalanya itu, satu malam penuh itu. Satu malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Nah apa itu? 10 jam lebih itu. Saya ulangi, satu malam itu dimulai dari maghrib sampai isya. Tapi syaratnya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sholat tarawih itu selesai bareng-bareng sama imam. Kapan imamnya witir, ikut witir. Nah itu. Ada sebagian, bukan maksud menyinggung bapak sekalian, ada sebagian itu, sebagian masjid, kapan imam mau sholat witir, dia pulang ke rumah. Kenapa pulang ke rumah? Ya karena nggak mau ikut witir sama imam. Nanti katanya mau sholat lagi dianya. Boleh nggak mau kayak gini? Boleh. Kita katakan boleh, boleh. Nggak sholat tarawih aja boleh. Apalagi nggak sampai selesai. Nah itu kan. Karena hukum sholat tarawih itu sunnah. Cuma gini bapak sekalian, pernah kita sampaikan sebenarnya. Kita ini kan sholat tarawih itu pengen cari pahala. Cuma ada di bulan Ramadan ini sholat tarawih itu. Kita pengen cari pahala sholat tarawih itu. Sebenarnya dikasih kemudahan kita ini dalam syariat Islam ini. Kalau kita sholat berjamaah selesai sama imam, bareng-bareng sama imam, itu pahalanya seperti sholat satu malam penuh. Yang tadi dia misalkan pulang tarawih, sholat witir saya nanti aja lah, saya mau nambah sholat jam 2 malam. Berapa yang dia tambah? Mungkin 10 rakaat, mungkin 20 rakaat, katakanlah sampai 30 rakaat, 40 rakaat. Yang lebih utama dia sholatnya selesai bareng imam, karena dianggap seperti satu malam penuh. Dia pulang ke rumah paling berapa dia tambah? 10, 20, paling sejam mungkin kuatnya dia nambah sholat lagi. Yang lebih utama dikasih kemudahan kita. Cukup sholat tarawih itu selesai bareng-bareng imam, itu dianggap seperti sholat selama satu malam. Banyak itu waktunya itu, 10 jam lebih itu. Adapun bapak-bapak sekalian, adapun yang pengen sholat lagi, saat saya ini mau sholat tahajud lagi saat. Nah itu, apakah boleh kita ini habis sholat tarawih, habis witir bareng-bareng sama imam, kita sholat lagi? Boleh. Boleh itu. Kenapa boleh? Karena memang ada hadisnya. Nabi pernah melakukan. Di hadis riwayat Muslim, yutiru Rasulullah SAW summa yusolli rokaatain. Nabi pernah habis sholat witir kemudian nambah lagi Nabi sholat malam 2 rakaat. Boleh, nggak masalah. Karena praktek Nabi SAW, beliau pernah sholat witir, tapi kemudian beliau itu nambah sholat lagi. Kita sudah witir sama imam, kemudian pulang ke rumah, bangun Pak Ustaz jam 2 misalkan, atau jam 3, nungguin sahur misalkan, udah sekalian sholat tahajud, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, habis witir beliau sholat lagi. Adapun hadis, nah hadis, memang ada hadis.
Hadis Bukhari Muslim kayak gini. Ij'alu akhira salatikum billail witron. Hadis Bukhari Muslim. Kalian itu jadikanlah salat terakhir pada malam hari itu ditutup dengan witir. Ada memang, itu hukumnya sunnah. Nabi mengatakan, menganjurkan kita nutup malam itu dengan salat witir, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Salat witir sunnah, salat tarawih sunnah, salat malam sunnah. Tapi kalau mau tambahan pahalanya, witir itu dikerjakan terakhir, itu sunnah. Tapi bapak-bapak sekalian, kalau seandainya jam 2 bangun dia, saya mau sholat tahajud Pak Ustadz, sudah sholatlah dia tahajud 4 rakaat katakanlah, witir dia, witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Jam setengah 4 bangun lagi, mau tahajud lagi, boleh, nggak apa-apa. Tapi kata Rasulullah SAW, la witroni fil lail, di hadis riwayat Tirmizi. Namun jangan mengerjakan sholat tarawih itu namun jangan mengerjakan sholat witir itu sebanyak 2 kali dalam satu malam, jangan, nggak boleh. Witir itu cuma sekali kata Nabi SAW untuk satu malam. Kalau dia sudah pernah sholat witir, mau sholat tahajud lagi silakan. Tapi jangan sampai dia melakukan witir kedua kalinya. Witir itu cuma sekali kata Rasulullah SAW. Intinya bapak-bapak sekalian, kita sholat tarawih itu untuk cari pahala. Alangkah lebih baiknya kita sholat tarawih itu selesai dulu bareng-bareng sama imam. Mau imamnya itu 11 rakaat, mau imamnya itu 23 rakaat, sholatnya selesaikan dulu. Selesaikan dulu, gak masalah. Tapi kalau dia ada kebutuhan tetap dibolehkan, tapi kurang afdol.